Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi persiapan PNS Ganjil di part yang kedua ini ya. Materinya di sini himpunan dan aljabar ya. Nah, yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama di sini, tuliskan masing-masing dua contoh himpunan dan bukan himpunan. Nah, himpunan itu apa? Kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Nah, contoh himpunan dan contoh bukan himpunan ya. Yang pertama di sini kumpulan hewan berkaki empat. Ini merupakan contoh himpunan. Kenapa? Karena definisinya jelas nih, berkaki empat ya. Berkaki empat jelas banget ya. Kemudian contoh bukan himpunan, kumpulan hewan yang paling indah. Nah, definisi paling indah itu tidak jelas. Artinya tidak jelas, setiap orang punya keindahan yang berbeda-beda ya. Berikutnya contoh himpunan yang kedua, kelompok bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, ini juga definisinya jelas ya, kurang dari 10. Dibandingkan ini, kelompok warna yang menarik. Nah, definisi yang menarik itu tidak jelas ya. Setiap orang punya warna yang menarik, tentunya berbeda-beda. Nah, tentu teman-teman bisa ya menentukan contoh himpunan dan contoh bukan himpunan yang lainnya, bukan? Ya. Nah, yang penting himpunan itu kumpulan benda yang didefinisikan dengan jelas. Oke, yang kedua ya. Tuliskan dua contoh himpunan kosong. Apa himpunan kosong itu? Ya, himpunan yang tidak mempunyai anggota ya. Jadi kalau tidak ada anggotanya berarti dia termasuk himpunan kosong. Contohnya seperti ini, himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Nah, cacah itu kan bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3. Berarti kalau kurang dari 0 tidak ada anggotanya ya. Nah, berarti ini merupakan himpunan kosong. Contoh yang kedua, himpunan nama hari yang diawali huruf B. Nah, tidak ada nama hari yang diawali huruf B. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada ya. Maka ini merupakan himpunan kosong. Teman-teman bisa membuat contoh himpunan kosong yang lain? Ya, tentu bisa ya. Nah, berikutnya nomor 3. Buatlah diagram Venn dengan himpunan A dan B saling berpotongan. Kemudian arsirlah daerah A pangkat C. Nah, A pangkat C atau A aksen seperti ini, petik satu seperti ini dibaca A komplement ya. Apa artinya A komplement? Anggota S, anggota semesta yang bukan anggota A. Jadi bukan anggota A. Nah, jadi jika kita buat himpunannya, diagram Venn-nya seperti ini ya. Himpunan semesta, himpunan A, himpunan B. Nah, komplement dari A ini kan himpunan A nih lingkarannya. Nah, berarti di luar dari A ini, nah yang ini yang diarsir warna hijau ini, inilah A komplementnya yang bukan dari A ya. Bisa dipahami bukan? Ya. Nah, berikutnya soal nomor 4. Nah, sebelum ini kita lanjutkan, teman-teman silahkan yang ingin mendapatkan soal PDF dari yang dibahas pada video kali ini, silahkan cek di kolom deskripsi ya. Klik linknya dan silahkan di-download. Nah, di sini diketahui himpunan A itu faktor dari 16 dan B itu 2, 4, 6, 8. Maka A irisan B adalah, nah kita cari dulu faktor dari 16. Apa itu faktor dari 16? Penyebab angka 16. Berapa kali berapa yang hasilnya 16? Itulah faktor ya. Berarti 1 dikali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Nah, inilah faktor dari 16. Kita tulis ya, 1, 2, 4, 8, 16. 4-nya ada 2, cukup ditulis 1 saja ya. Kemudian B-nya ini
2468. Nah, yang ditanya A irisan B, simbol ini dibaca irisan ya. Nah, artinya apa irisan itu? Anggotanya sama. Dari himpunan A dan B ini, manakah yang anggotanya sama? Ya, 2 ini sama 4 dan 8. Berarti inilah irisan dari A dan B, 2, 4, 8. Nomor 5 nih berikutnya. Berdasarkan diagram Venn berikut, tentukan A selisih B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Perhatikan ya diagram Venn-nya ya. Nah, ini. A selisih B itu artinya apa sih? A selisih B, atau bisa juga dibaca A diambil B. Nah, berarti wilayah A diambil oleh wilayah B. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya wilayah A diambil oleh wilayah B. B nggak mungkin keluar dari wilayah yang sudah dia miliki ya. Hanya sebatas ini yang bisa dia ambil. Nah, sisa dari himpunan A inilah A selisih B. Angkanya berapa saja? Ya, 1, 2, dan 3. Itulah A selisih B ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Berikutnya nomor 6. Dari 30 anak terdapat 12 anak gemar melukis dan seterusnya nih ya. Nah, di sini Mister menjelaskan dengan menggunakan diagram Venn. Ya, dengan tujuan ini akan lebih mudah dipahami ya. Himpunan A ini sebagai banyak anak yang gemar melukis, dan himpunan B ini sebagai anak yang gemar menyanyi. Nah, yang kita tulis pertama kali dalam diagram Venn itu adalah yang gemar keduanya, yang gemar melukis dan menyanyi. Berapa banyak? 2 anak. Kita tulis nih 2 anak. Nah, kemudian perhatikan di sini. Yang gemar melukis itu ada 12 anak. Perhatikan di sini sudah 2 anak tertulis di himpunan A, ya kan? 2 anak ini masih di dalam wilayah himpunan A. Nah, karena sudah tertulis 2 anak, maka di sini tidak ditulis 12 lagi, tapi 10 anak saja. Karena sudah dikurang dengan 2 anak ya. Jadi 10. Begitu juga dengan yang di wilayah ini. 2 anak sudah ditulis nih dari wilayah B. Nah, wilayah B itu yang gemar menyanyi 13 anak. Jadi tidak ditulis 13 anak lagi. Jadi 11 anak. 2 ditambah 11, 13. Itulah banyak anak yang gemar menyanyi. Nah, yang ditanya di sini tidak gemar keduanya. Ya, tidak gemar keduanya berarti kita letakkan di luar dari A dan B di sini ya. Nah, inilah wilayah yang akan kita cari, yang tidak gemar A maupun B. Nah, dari setiap bagian ini kita tulis anggotanya ya. Ini 10 ditambah 2 ditambah 11 dan ditambah yang ini X juga. Nah, keseluruhannya ini kan membentuk himpunan semesta kotak ini. Berapa semestanya? Ya, 30 anak ya. Jadi ada 30 sama dengan 30. Nah, di sini kita hitung dulu ya. 10 ditambah 2 ditambah 11 berapa? 23 ya. Kemudian ditambah X sama dengan 30. Nah, di sini 23 ditambah X berarti 23 ditambah berapa yang hasilnya 30? Berapa? Ya, 7 ya. Jadi X itu bernilai 7. Maka dapat kita simpulkan banyak anak yang tidak gemar keduanya adalah 7 orang. Nomor 7 ya. Koefisien dari A pangkat 2 dan A di sini perhatikan ya. Koefisien dari A pangkat 2. Nah, lihat A pangkat 2. Koefisiennya berarti bilangan yang ada di depan A pangkat 2 yaitu -3. Inilah koefisiennya. Dan A. Ini A ya. Bilangan di depannya 5. Nah, berarti ini koefisiennya 5 ya. Jadi koefisien dari A pangkat 2 dan 5 sama dengan -3 dan 5. Kita lanjut nomor 8 ya. Suku-suku sejenis dari bentuk aljabar ini.
Nah, suku sejenis perlu kita ingat kembali bahwa suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel atau kombinasi variabel yang persis sama, ya, persis sama. Termasuk pangkatnya juga sama. Nah, berarti kita tinggal lihat nih suku yang pertama, kita cari XY pangkat 2. Ada tidak XY pangkat 2 yang persis sama? Oh, ternyata ada ini ya, XY pangkat 2 juga nih. Nah, berarti kita lingkari sampai tanda di depannya ya. Ini juga harus ditulis. Nah, berarti inilah dua suku yang sejenis ini ya, 9XY pangkat 2 dan min 7XY pangkat 2. Sejenis ya. Kita periksa yang lain. Yang ini dan yang ini. Apakah sejenis? Berbeda ya, ini kombinasinya tidak persis sama. Ini Y pangkat 2. Berarti bukan. Nah, berarti suku-suku sejenisnya hanya ini saja ya, 9XY pangkat 2 dan min 7XY pangkat 2. Kita lanjutkan nomor 9. Nilai dari ini, nah ini kan harus kita hitung nih. Di sini ada operasi penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, pengurangan, penjumlahan. Nah, cara melakukannya yaitu dengan cara mengelompokkan suku-suku sejenis. Kenapa harus dikelompokkan dengan suku-suku sejenis? Ya, karena jika berbeda sukunya, jika tidak sejenis, maka tidak bisa. Ingat sekali lagi, tidak bisa dijumlah atau dikurang. 2P pangkat 2 dengan 4P ini berbeda, ya. Maka ini tidak bisa dijumlahkan, ya. Nah, yuk kita kelompokkan 2P pangkat 2 dengan 6P pangkat 2 sejenis, plus 4P dengan min 8P sejenis ya. Kemudian min 1 plus 3 sejenis juga ya. Nah, sekarang sudah sejenis ya, sudah kita kelompok-kelompokkan. Nah, sekarang untuk yang variabel, maka penjumlahan dan pengurangan dilakukan hanya pada koefisiennya saja. Jadi ini 2 ditambah 6 saja yang kita hitung ya. 2 ditambah 6 berapa? Ya, 8 P pangkat 2. Sedangkan variabelnya tidak berubah. Ini P pangkat 2, ini tetap P pangkat 2. Begitu juga dengan yang ini ya. Kita hitung jadi berapa? Ya, min 4P. Uangnya 4, utangnya 8. Berarti masih ada utang. Jadi min 4P. Ingat, variabelnya tidak berubah ya. Dan yang ini berikutnya, min 1 plus 3. Utangnya 1, uangnya 3. Berarti kita masih punya uang 2. Maka inilah hasilnya 8P pangkat 2 min 4P plus 2. Nah, ini perhatikan ya. Semuanya sudah berbeda suku-sukunya, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurang, maka ditulis saja seperti ini ya. Jika berbeda semua ditulis saja tanpa dijumlah atau dikurang karena tidak bisa. Berikutnya nomor 10 ya, penjabaran bentuk 3P min 5Q pangkat 2. Ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan rumus di sini ya, A plus B pangkat 2. Rumusannya A pangkat 2 plus 2AB plus B pangkat 2. Nah, kita buat seperti ini. Ini sebagai acuan nanti untuk menghitungnya ya. Dimana di sini A-nya itu 3P, B-nya min 5Q. Kita letakkan di bawah rumus 3P pangkat 2 pakai tanda kurung plus 2 dikali A-nya itu 3P dikali B-nya min 5Q. Ditambah min 5Q pangkat 2. Begitu ya. 3P pangkat 2 artinya 3P dikali 3P berapa? 9P pangkat 2. Nah, terus yang ini. Nah, yang ini kita kalikan angka-angkanya ya. 2 dikali 3, 6 dikali min 5. Jadi min 30. P dikali Q, PQ. Min 5Q pangkat 2 artinya min 5Q dikali min 5Q berarti plus 25Q pangkat 2. Inilah hasilnya ya. Nah, sekarang kita coba bentuk yang lain. Yang kedua ini ya. Dengan cara kita jabarkan ya. 3P min 5Q pangkat 2 kita buat 2 perkalian yang sama seperti ini. Kemudian suku pertama
tanda kurung yang pertama kita kalikan ke suku yang pertama di tanda kurung yang kedua. Berapa ini 3P kali 3P? Ya, 9P pangkat 2. Lalu kalikan lagi ke suku yang keduanya ke min 5Q, min 15PQ. Nah, sekarang suku yang keduanya nih, min 5Q. Kalikan ke 3P, jadi berapa? Ya, min 15PQ juga. Kalikan ke min 5Q, min 5 kali min 5 plus 25. Jadi plus 25 Q pangkat 2. Ini Q pangkat 2-nya ketinggalan lagi nih ya. Ini harusnya ada Q pangkat 2. Lupa tertulis ya. Ini sukunya sama, maka kita hitung min 15 PQ, min 15 PQ, utang 15, jadi min 30 PQ. Plus 25 Q pangkat 2. Nah, Q pangkat 2-nya ketinggalan ya, tidak tertulis ya. Oke, demikian pembahasan kita, video pembelajaran pada persiapan PAS part yang kedua ini. Nantikan persiapan PAS part yang ketiga berikutnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.